Teka-teki Anies Baswedan untuk maju di Pilkada 2024 akhirnya terjawab setelah drama panjang kemarin di hari terakhir pendaftaran KPU. Dan sudah bersama saya ada juru bicara Anies Baswedan, ada Bang Sahrin Hamid. Bang Sahrin, selamat sore. Sore. Bang Sahrin, ini mungkin banyak teman-teman dari Liputan 6 SCTV, penonton kita yang pengen tahu Bang, sebetulnya apa sih cerita di baliknya, di balik keputusan Mas Anies kemarin. Tapi saya mau ke Jakarta dulu Mas. Saya tarik ke beberapa hari ke belakang. Sebetulnya pembicaraan adanya Mas Anies mau diusung PDIP di Jakarta itu sejak kapan sih, Mas? Ya, jadi pembicaraan itu memang berlangsung lama ya. Cuman memang intensifnya itu ketika pada saat hari Minggu sudah mulai ada perbincangan soal itu. Kan kita tahu bahwa eh, pada saat jadi sebenarnya perbincangan itu lama, pertemuan, dan kita sudah tahu bahwa ada utusan resmi juga dari PDI Perjuangan. Dan terjadi pertemuan itu, bahkan sudah sampai di tahap waktu itu ada skenario untuk tetap mendaftarkan Mas Anies dan juga wakilnya dari PDI Perjuangan dengan merujuk pada undang-undang yang lama. Undang-undang yang lama itu kan adalah minimum persyaratan kursi sejumlah 22 kursi. Dan kita Hmm. tahu bahwa PDI Perjuangan itu hanya memiliki 15 kursi. Nah, oleh karenanya waktu itu bahwa kalaupun kan sebelum itu, jauh hari sebelum itu memang PDI Perjuangan, terutama DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta kan telah mengusulkan satu nama, yaitu Hmm. Anies Baswedan ke DPP. Itu Hmm. kurang lebih sejak bulan Mei Juni. Dan itu berlangsung terus prosesnya cukup lama sampai dengan dideklarasikannya dukungan oleh 3 partai, baik itu oleh PKB DPW-nya dan Dewan Pimpinan Pusat yaitu PKS dan juga Nasdem. Dalam perjalanan dengan hadirnya upaya untuk Kim, tidak hanya Kim tapi plus plus, dan ada sebuah kebijakan bahwa Kim plus plus itu tidak hanya koalisi di tingkat nasional tapi juga di daerah. Nah, ini yang menjadikan bahwa partai-partai yang telah menentukan pilihannya atau mendeklarasikan pilihannya kepada Mas Anies, ya ini harus menyesuaikan dengan pilihan ataupun keputusan Kim plus itu. Nah, Hmm. dengan demikian ada asumsi waktu itu, belum menjadi sebuah keputusan, asumsi bahwa PDI Perjuangan akan berjalan sendiri. Dan PDI Perjuangan sudah memiliki komitmen bahwa walaupun menurut undang-undang dianggap tidak mencukupi syarat kursi, tapi bahwa untuk merefleksikan ini adalah kehendak rakyat, nah maka direncanakan mendaftarkan pasangan Anies Baswedan dengan wakil dari PDI Perjuangan. Nah, itu kira-kira titik temu yang pertama bahwa sudah ada perencanaan untuk mendaftarkan. Yang Hmm. kedua, memang intensitas komunikasi itu tidak hanya soal teknis, tapi lebih banyak soal-soal yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya cita-cita perjuangan, sifatnya dasar-dasar keputusan, tujuan bernegara. Nah, itu yang terjadi. Sehingga kita lihat bahwa perbincangan antara Anies dan PDI Perjuangan banyak soal nilai, soal value, soal bagaimana garis-garis perjuangan Bung Karno misalnya. Nah, maka saat itu Anies dan juga PDI Perjuangan menemukan satu titik paham bahwa ya kita harus memiliki kesamaan soal politik tata ruang, soal kelestarian lingkungan, soal program-program yang terkait dengan rakyat kecil atau dengan warga atau wong cilik dalam hal ini. Dan itu semua oleh Anies ya diakui dan disanggupi bahwa memang itu yang telah dilaksanakan sepanjang saat itu bertugas sebagai gubernur pada tahun 2017 dan 2022. Hmm. Maka pada hari Senin kita tahu bahwa terjadi deklarasi tidak hanya oleh 12 bahkan oleh 15 partai politik untuk mendukung saudara Ridwan Kamil dan Suswono. Artinya bahwa hanya menyisakan satu partai politik
parlemen ya, 12 partai itu hanya menyisakan satu partai politik yang punya kursi, yaitu PDI Perjuangan. Dengan demikian maka tidak ada lagi pintu untuk bisa daftar sebagai peserta pemilu. Hmm. Itu pada hari Senin. Nah, sehingga waktu itu ada pertemuan lanjutan, yaitu dijanjikan jam 2 bertemunya di kantor Pak Anies. Nah, utusan dari PDIP Perjuangan waktu itu sudah ada janji appointment antara Pak Anies dan utusan PDI Perjuangan bertemu di kantor Pak Anies. Hmm. Pada hari itu janjiannya untuk pertemuan di hari Selasa. Pada hari Selasa jam 10 sekitar segitu, nah itu kan keluar, kita mendapatkan informasi tentang putusan MK bahwa ternyata ruang itu dibuka kembali, sehingga PDI Perjuangan yang tadinya tidak memiliki tiket full untuk bisa masuk, nah dengan adanya putusan MK kan menjadi memiliki tiket full untuk bisa masuk. Nah, akhirnya ya pertemuan jam 2 itu yang tadinya sudah mau membicarakan tentang bagaimana pertemuan antara Anies Baswedan dan calon wakil gubernur yang nantinya dari PDIP, itu diatur sedemikian rupa. Nah, selanjutnya pertemuan-pertemuan berikutnya tentunya lebih banyak soal gagasan, soal pikiran-pikiran Bung Karno, kebangsaan, soal bagaimana agar antara nasionalisme dan juga ya Islamisme dalam hal ini misalnya, itu berjalan seiring dari sisi sosiologis. Hmm. Nah, itu juga menjadi bagian dari perbincangan. Sehingga hal-hal itu tidak ada satupun membicarakan secara teknis apakah itu masuk partai atau tidak, KTA atau tidak, bagaimana pemenangan, itu belum, tidak memasuki topik membicarakan soal itu. Topiknya lebih banyak berbicara tentang bagaimana memperjuangkan bangsa, bagaimana mengisi agenda-agenda kenegaraan, dan bagaimana memperkuat program-program terhadap rakyat. Hmm. Dan Eh, se- kita tahu bahwa fase berikutnya yaitu Anies setelah dari PDI Perjuangan bertamu ke ruangan atau dalam hal ini tempat Anies Baswedan, sampai dengan pertemuan berikutnya lagi malamnya itu kalau nggak salah sekitar hari Selasa malam ya. hmm. Dan besoknya Anies juga berkunjung ke kantor Badan Kebudayaan DPP PDI Perjuangan di bagian dari di lingkungan kantor DPP PDI Perjuangan, bertemu dengan Rano Karno. Hmm. Dan pertemuan itu terjadi, perbincangan itu terjadi hangat, dan ya kita melihat bahwa memang ya ini adalah sebuah kesepahaman yang bagus. Dan ya pada jam 1 ya kita tahu bahwa eh, memang tidak ada keputusan untuk memajukan misalnya Anies dan Rano Karno misalnya saat itu Hmm. sebagai calon wakil gubernur. Oke, Dan sebelum sebelum ke sana Mas, saya potong maaf. Sebelum artinya kan PDIP ini dari awal memang sudah mempersiapkan, sebetulnya sudah mempersiapkan nama Anies Baswedan khususnya untuk DPD Jakarta, Mas. Dan sempat juga kan ada kunjungan ke kantor DPD. Tapi informasi yang kami dapatkan, Mas, apakah betul sebelum pertemuan ke DPD itu Anies ini sudah bertemu dengan Ibu Megawati? ya jadi memang pertemuan dengan Ibu Megawati itu memang belum terjadi. Oh, Anies belum sudah, terjadi. ya, yang dilakukan adalah Anies datang ke silaturahmi ke kantor DPD Perjuangan sesuai dengan eh, janji bertemu, dan itu Hmm. bertemu secara diterima secara formal oleh DPD PDI Perjuangan dengan segenap struktur tingkat kota, dan kita lihat bahwa ya alhamdulillah itu terjadi dan berlangsung dengan baik. Hmm. Dan ya sampai dengan keputusan yang sebagaimana kita tahu bahwa langsung didaftarkan pada hari kemarin ya, Hmm. tanggal 27, yang mana PDI Perjuangan telah memutuskan Pramono Anung dan Rano Karno untuk didaftarkan sebagai peserta pemilu. Dan ya kita memahami itu bahwa itu adalah bagian dari kedaulatan partai memutuskan apa yang menjadi ataupun yang terbaik menurut partai. Dan itu sama sekali ya kita memberi penghormatan untuk itu. Mas, mungkin banyak yang penasaran, Mas. Waktu PDIP ini mengumumkan gelombang ketiga untuk calon kepala daerah,
pada pagi harinya kan Mas Anies sempat merilis foto ya. Foto ini sempat sowan ke ibu lalu juga menggunakan baju merah. Sebetulnya undangan itu Mas ke, DPP PDIP spesifiknya itu untuk apa Mas? Ya memang itu waktu itu memang, undangannya untuk, janjian bertemu dengan, Rano, dengan Bang Oke, Dul ya. Dan kalau misalnya foto seperti itu, memang Anies sudah ritual setiap keluar rumah pasti, izin ataupun, mmm, ini pamit sama orang tua, didoakan dalam itu sudah ritual setiap setiap, Anies, keluar. Dan yang mmm, kedua, ya kita tahu bahwa kalau misalnya berkunjung kepada partai, ya kan biasanya dari sisi, pakaian kan menyesuaikan warna dengan, kantor partai. Jadi kami melihat itu adalah hal yang, biasa aja. Tapi pada titik itu apakah sudah ada kesepakatan Mas ataupun keputusan dari PDIP bahwa akan, mengusung Anies gitu? Sudah ada pembicaraan itu Mas? Memang keputusan resminya kan belum ada, tapi bahwa Oke, upaya-upaya untuk ke arah sana memang cukup kuat. Makanya pendalaman terhadap visi, pendalaman terhadap agenda-agenda perjuangan ke depan, itu terjadi karena memang kecenderungan, saat itu sangat kuat untuk, Anies Baswedan dan memang sudah bertemu juga dengan Bung Rano Karno ya pada mmm, saat itu. Jadi, kami melihat bahwa itu adalah itikat baik yang sama-sama ditunjukkan baik oleh PDI Perjuangan maupun oleh Anies Baswedan. Dan memang mmm, harapannya adalah bahwa apa yang sudah terjadi perbincangan, pertukaran pikiran, gagasan-gagasan, nah ini mestinya harus berlanjut terus sebagai buah perjuangan tidak hanya untuk pilkada, tapi melampaui itu semua adalah ini untuk bangsa dan negara kita. Kalau dari pihak, Mas Anies sebetulnya apa sih Mas yang ditangkap dari PDIP akhirnya tidak mengusung untuk Jakarta khususnya? Kalau kami melihat bahwa dari sisi pikiran-pikiran agenda perjuangan sudah tidak masalah. Artinya bahwa memang itu senapas dengan apa yang menjadi harapan apa yang menjadi, kesamaan pada konteks, pembangunan nantinya ketika nantinya itu, dipilih oleh rakyat untuk menjalankan pemerintahan itu sudah sama. Nah memang kalau hal-hal yang terkait dengan spesifik ya tentunya partai sendiri DPD atau DPP dalam hal ini PDI Perjuangan ya memiliki dinamika tersendiri, memiliki pertimbangan tersendiri dan tentunya kita kan tidak sampai melampaui itu untuk mengetahui secara detail, tapi Mmm, kami melihat bahwa ada satu hal yaitu perbincangan antara Anies Baswedan dan PDI Perjuangan itu adalah berbicara tentang agenda-agenda besar, bicara mmm, tentang nilai-nilai demokrasi, bicara tentang Pancasila, bicara tentang pikiran-pikiran Bung Karno, dan kami appreciate itu. Tidak mmm. berbicara soal hal-hal yang kecil, apalagi soal-soal yang sangat teknis. Itu tidak menjadi bagian dari topik pembicaraan antara A Anies Baswedan dan PDI Perjuangan. Artinya secara, pikiran sudut pandang bernegara itu sebetulnya sudah sepaham ya Mas ya, tapi pada Sudah akhirnya kan sepaham. ya, PDIP memiliki, haknya tersendiri apalagi ketua umumnya kan memiliki, wewenang itu dan pada akhirnya keputusan itu yang dihormati oleh, Mas Anies Baswedan. Ya, kita tahu bahwa partai memiliki kedaulatan. Kita bangun dengan agar memiliki karakter. Kita tahu juga bahwa memang partai ya memiliki fungsi-fungsi itu, fungsi kaderisasi, edukasi, sebagai memang betul memperjuangkan aspirasi, sampai dengan ya partai juga sumber rekrutmen untuk kepemimpinan publik. Nah itu kita akui itu dan tentunya apa yang menjadi pertimbangan partai ya itu kita hargai karena itu adalah kedaulatan partai dan tidak ada yang saling mengecewakan. Mmm, Makanya hubungan itu kan tetap berlanjut walaupun apa yang sudah diputuskan oleh DPP PDI Perjuangan terkait Pilkada Jakarta, tapi bahwa pada hal-hal yang lain kan terbangun komunikasi antara, PDI Perjuangan dengan Anies dan mmm, harapan kita komunikasi yang baik ini, itu harus terus berlangsung. mmm. Mas ada, terakhir ini soal Jakarta, apakah ada hal spesifik Mas, alasannya sempat disampaikankah ke pihak Mas Anies? Kami melihat tidak ada hal yang, spesifik dan kalau, ada pun hal itu ya tentunya dari pihak PDI Perjuangan yang lebih mengetahui itu. Mmm, oke. Mas, ceritanya ini kemarin siang saya, baru dapat info nih, teman-teman di sini dapat info kalau tiba-tiba nama Mas Anies, kartunya terbuka untuk Jawa Barat. Itu Ya. gimana ceritanya, Mas? Ya memang, ya itu karena komunikasi yang baik dengan PDI Perjuangan, jadi memang ada komunikasi itu, ada penawaran itu. Dan ya Mas Anies memang melihat bahwa ya ini adalah panggilan
Nah, cuman kan ketika di Jakarta panggilan itu kan lahir secara terbuka dari warga masyarakat, ada aspirasi yang juga terrefleksi dari keputusan partai, baik dari tingkat wilayah, daerah, dan sampai dengan didorong oleh pusat. Nah, panggilan itu ada dalam bentuk refleksi aspirasi ataupun preferensi warga. Nah, Hmm, itu yang membedakan dengan Jawa Barat. Di Jawa Barat kan sama sekali tidak mendengar bahwa ada daerah atau wilayah atau partai politik yang meminta Anies untuk maju di Jawa Barat karena ada kebutuhan misalnya Jawa Barat untuk kehadiran Anies. Nah, inilah yang menjadi salah satu dasar pertimbangan bahwa aspirasi warga di Jawa Barat tidak sama dengan apa yang menjadi aspirasi warga yang sebagaimana aspirasi warga yang ada di Jakarta. Maka hmm. dari itu ya disampaikan bahwa ini adalah kehormatan sebuah kepercayaan dari partai politik yang menjadi pilar dari demokrasi dan juga bagian dari rekrutmen kepemimpinan politik publik. Nah, tentunya apresiasi dan penghormatan itu disampaikan. Namun memang Anies tidak memiliki preferensi untuk dalam hal ini di Jawa Barat, sehingga ya Anies memutuskan untuk tidak maju untuk pilkada di Jawa Barat. Hmm, Bang Sadin kan tadi mengatakan bahwa kalau untuk Jakarta sejak Mei kan DPD-nya sudah clear. Bahkan saya bertemu dengan Prasetyo Edy pada saat Rakernas pun mengatakan memang ada nama Anies di situ, Mas. Artinya sudah jauh-jauh hari ini dipersiapkan. Nah, kalau untuk Jawa Barat sendiri, komunikasi pertama ini kapan, Mas? Apakah betul kemarin siang baru ada komunikasi? Betul, itu baru saja. Jadi kurang lebih sekitar tanggal baru kemarin, kemarin hari terakhir ya berarti ya. Nah, itu ada permintaan itu sekitar pagi dan ya itu memang masuk dan kita juga melihat bahwa ya selain PDI Perjuangan juga ada juga yang ada upaya ke sana untuk menggandeng yang lain, Ada tapi PKB ya katanya. sudah diputuskan oleh Mas Anies bahwa udah kita tidak mengambil itu, Hmm, mengambil Tapi jalan. tapi tapi betul Mas, sempat sempat sudah membeli tiket kereta malah untuk ke Bandung. Oh tidak itu ada salah satu anggota yang memang ya dia punya agenda sendiri aja kan tidak Mas Anies tidak dan ada juga berita Mas Anies sudah keluar itu tidak Mas Anies tetap di tempat kita berdiskusi banyak hal dan ya harapan kita memang kalau perspektif dari PDI Perjuangan kan sudah disampaikan kan baik Hmm, oleh PDI Perjuangan daerah DPD Jawa Barat maupun oleh DPP saya kira itu adalah perspektif yang disampaikan ataupun apa yang menjadi pandangan pendapat dan yang mungkin dirasakan oleh PDI Perjuangan. Nah, dari sisi Mas Anies bahwa amanat kepercayaan itu ya kami apresiasi, namun tentunya ya Mas Anies juga telah mengambil keputusan bahwa keputusannya tidak maju di Pilkada Jawa Barat. Oke, Bang Syahrin, kalau kita lihat pilkada Jawa Barat dan juga Jakarta, kalau Mas Ali sendiri kan sebetulnya memiliki elektabilitas tentu, memiliki popularitas, lalu juga pengalaman di pilpres. Kalau Mas Syahrin sendiri merasa apa sih Mas yang membuat Mas Anies ini sulit untuk bisa mendapatkan tiket di pilkada? Ya, kalau dari sisi kita kan sulit ya. Kalau mungkin nanya pengamat, kayaknya lebih mudah menjawabnya itu. Hmm. Pengamat udah tahu ini ya. Karena kalau dari sisi kita kan sebenarnya bahwa ya fakta ada aspirasi dari DPD PDI Perjuangan Jakarta meminta Hmm. Mas Anies untuk maju. Ada fakta dari Dewan Pimpinan Wilayah PKB Jakarta meminta Mas Anies untuk maju mendeklarasikan bahwa secara resmi dan dukungan itu diberikan kepada Anies Baswedan. Bahwa ada fakta DPP Partai Nasdem melalui rapat resmi dan juga mendeklarasikan bahwa mendukung Anies. Ada fakta juga bahwa Partai Keadilan Sejahtera juga mendukung Mas Anies dan itu dideklarasikan. Tapi bahwa ada fakta juga pada titik tertentu kan itu ya lantas tidak lagi mendukung sampai di proses pendaftaran, tapi bahwa dukungannya beralih kepada pasangan yang diusung oleh Kim. Nah, ya kita hanya mampu menyampaikan fakta-fakta itu. Bahwa Hmm. apa yang terjadi di balik fakta-fakta itu, ya mungkin banyak spekulasi tentunya. Hmm. Dan banyak amatan dari pengamat yang juga bisa menjadi catatan. Tapi bagi kita bahwa kita selalu menghargai, karena di dalam partai pasti memiliki dinamikanya sendiri. Hmm. Pasti ada referensi, preferensi, dan juga
argumentasi yang mungkin dirasakan oleh partai politik itu dalam membuat keputusan. Kita tidak bisa melihat itu secara linear saja, tapi kita memahami bahwa ya ada faktor-faktor, apakah itu faktor internal, faktor eksternal, dan itu yang tentunya dialami dan dirasakan oleh partai. Dan kita tentunya tidak Kebetulan saya mengacu sampai ke sana. sempat sempat nanya ke pengamat, Mas, pengamat bilang salah satu faktornya adalah karena, eee, tid karena Mas Anies ini enggan untuk bisa masuk partai politik. Apakah betul, Mas, itu salah satu, maksudnya sempat ditawarkan gitu, namun menolak? Apakah betul, Tidak Mas? ada. Kami melihat bahwa perbincangan sampai di tengah tiga itu tuh tidak ada perbincangan soal masuk sebagai anggota partai. Secara resmi ya, Mmm, penawaran-penawaran secara formal itu tidak ada. Baik PDI Perjuangan maupun partai-partai lain itu tidak menawarkan secara resmi untuk misalnya harus masuk partainya. Dari sisi Mas Ade sendiri kan membuka ruang untuk membicarakan soal apa saja, termasuk misalnya soal itu. Tapi memang sampai dengan selesainya semua hal itu tidak ada perbincangan soal masuk partai atau menjadi bagian dari keanggotaan partai. Nah, mhm, sehingga dari sisi ini maka sebenarnya faktor yang dianggap apa, tidak lagi mendukung Mas Anies itu karena faktor keanggotaan partai, itu tidak. Karena kita tahu kan dalam pilkada ini kan ada pasangan, ada calon gubernur, ada calon wakil gubernur. Dan memang biasanya ada saling mengisikan atau mengusulkan. mhm. Dan kami melihat bahwa ya lebih kepada faktor-faktor dinamika partai politik mungkin di masing-masing yang dirasakan. Jadi tidak merupakan faktor keanggotaan yang menjadi faktor gitu kan, yang menjadi faktor sehingga pembatalan ataupun pengalihan dukungan itu terjadi. Oke oke. Terakhir, Bang Syahrin, setelah pilkada ini selesai, Mas Anies sudah dipastikan tidak maju, tidak akan menjadi, kepala daerah, lalu apa yang akan dilakukan, Mas, sampai dengan 2029 nanti? Ya, Mas Anies sendiri kan kita tahu bahwa beliau adalah sudah memulai memasuki satu fase yaitu sebagai politisi pejuang. Sebagai pejuang politik tentunya memiliki agenda-agenda. Agenda-agendanya itu tentunya ada dasarnya ya cita-cita kemerdekaan kita, cita-cita nasional kita. Melindungi segenap tumpah darah, mencerdaskan kehidupan bangsa, mewujudkan masyarakat adil dan makmur. Nah, ini adalah bagian dari agenda besar. Dan tentunya untuk bisa mewujudkan agenda besar ini, apakah itu di dalam pemerintahan, yaitu akan lebih mudah karena ada supporting negara di situ. Tapi kan bahwa untuk mewujudkan semua itu tidak hanya melalui di dalam pemerintahan, bahwa di dalam pemerintahan ataupun di luar pemerintahan itu sama terhormatnya untuk bisa mengawal agenda tersebut. Mmm, Jadi justru agenda dengan tidak misalnya maju sebagai dalam kontestasi pilkada di salah satu provinsi, berarti konsentrasi dan fokus Mas Anies tidak hanya di satu provinsi. Bisa jadi justru menyemakin meluas terhadap agenda-agenda bagaimana membangun demokrasi yang sehat, agenda-agenda terkait dengan bagaimana melindungi warga negara kita, bagaimana membangun masyarakat Indonesia yang cerdas, sejahtera, adil. Nah, ini adalah bagian dari justru agenda-agenda besar yang nantinya Mas Anies akan melewati fase-fase itu. Jadi dari sisi itu kita melihat bahwa sampai dengan 5 tahun ke depan, 10 tahun ke depan dan seterusnya, Mas Anies tidak akan kekurangan agenda untuk mengisi hari-harinya di masa-masa yang akan datang. tapi secara politik, Mas, Secara politik tentunya Mas Anies juga sudah melihat bahwa kita di dalam demokrasi Indonesia yang menjadikan partai politik sebagai salah satu pilar demokrasi dalam artian ini adalah konteks pelembagaan demokrasi melalui partai politik. Nah, ini sudah juga menjadi bagian yang kita pertimbangkan. Nah, untuk itu jadi maka ada pertimbangan tentunya untuk masuk partai politik? fase-fase itu menjadi bagian dari pertimbangan kita ke depan untuk Mmm, ikut berpartisipasi karena tidak ada jalan lain dalam konteks bahwa ada gagasan, ada aplikasi gagasan, dan di tengah itu kan ada yang namanya kontestasi, dan kontestasi membutuhkan pelembagaan melalui lembaga yang secara formal mengikuti kontestasi politik. Walaupun ada ruang untuk persorangan, tapi bahwa lembaga politik itu menjadi penting untuk ikut agar visi, misi dan juga program-program yang akan dibawa ke depan itu akan tentunya lebih memiliki
daya ungkap dan juga implementasi ke depan jika nantinya itu berada dalam sebuah kekuatan politik yang tentunya menjadi bagian dari Mas Anies Baswedan. Kalau masuk politik, partai politik paling pas partai apa ya, Pak? Kita belum sampai ke sana. Kita baru melihat bahwa perlu ada kekuatan politik yang bersama Mas Anies. Mmm, Apakah partai politik atau kekuatan politik yang ada ataukah sesuatu yang nantinya baru. itu ada, itu kita belum sampai ke sana. Tapi bahwa untuk perjuangan ke depan Mas Anies sudah seharusnya memiliki sebuah kekuatan politik yang bersama Mas Anies yang artian bahwa sama visinya, sama idealisme yang diperjuangkannya, ada value, ada nilai, dan itu menjadi instrumen perjuangan untuk membangun demokrasi dan lebih mempercepat pencapaian tujuan nasional kita. Oke, Bang Syahrin Hamid, juru bicara Anies Baswedan, terima kasih sudah berbagi cerita dengan Terima Liputanam. kasih. Ini tentu semoga bisa menjadi pembelajaran politik untuk penonton kita dan juga masyarakat, Mas. Terima kasih banyak waktunya. Terima kasih banyak. Kita Sama-sama. nantikan bagaimana kiprah dari seorang Anies Baswedan 5 tahun ke depan, apakah nantinya akan masuk ke partai politik dan juga akan kembali berkontestasi di tahun 2029 mendatang. Saya Glenn Joshua, salam SCTV.